Selamatnya kamu di tangannya para habaib. Nggak dapat syafaat Habib, nggak perlu. Nggak dapat barokahnya Habib, nggak perlu. Nggak dapat surga karena nggak cinta, nggak usah. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Umar Muhdor. حضرموت. هو زريح رسول ولا رسول 1445 سنة. هو كذاب صح؟ مرة. هي. شوف رسول الله ما في نفر ما هو، ما في معلوم منه فين. كذب هذا. هذا كلامنا ورسول الله، هذا كلامنا وقال رسول الله. رسول الله هو كذاب هو. Ini konsepnya gimana ini para kabib-kabib ini di Indonesia ini? Yang membatalkan nasab Ba'lawi, dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku duriah Nabi, tidak punya dalil. Kalau dulu Habib berjaya jual jembut, banyak yang suka. Kini Habib tak punya muka, Habib anjing tebal telinga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jadi penasaran ya, melihat video ini saya jadi penasaran bagaimana sih tanggapan dari para kiai, para ajengan, para agus, para asatid yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Kira-kira kalau mereka diperlihatkan video seorang Habib ini yang mengatakan bahwa keselamatan kalian itu ada di tangan para habaib. Jadi seperti apa sih tanggapan mereka ketika Habib mengatakan seperti itu ya? Saya sangat penasaran dengan tanggapan para kiai. Dan tongkat melebihi wali keramat, bicaranya penuh hurufat. Kalau kita mencermati tentang ceramah Habib ini, bahwa keselamatan kalian itu ada di tangan habaib, itu gimana ya? Ini mestinya harus jadi perhatian para kiai, para gus ya, para kiai-kiai, terutama ini para kiai yang masih saja jadi mukibin, yang masih berhusnudzon terkait nasab mereka yang katanya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kalian setingkat para kiai, akidah dan juga amaliyah kita ini masih digantungkan terhadap habaib, terhadap para habib ya. Selamatnya kamu di tangannya para habaib. Laulahu, kalau tidak karena mereka. La amalana fikum. La amalana. Nggak dapat syafaat Habib, nggak perlu. Nggak dapat barokahnya Habib, nggak perlu. Nggak dapat surga karena nggak cinta, nggak usah. Nanti di alam kubur ente nggak akan dibantu sama Habib, nggak perlu. Kenapa? Di dalam keyakinan saya, di dalam iman saya ikuti protokol alam barzah. Apa itu protokol alam barzah? Di saat 7 langkah orang yang datang menguburkan kita pulang, keluarga kita, teman kita pulang semua, datanglah 2 orang malaikat, yakni Mungkar dan Nangkir. Itu bukan mulut ini yang jawab, dan kita nggak ingat, udah pindah alam. Amalan kita yang jawab. Kalau jawabnya Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Umar Muhdor. Wa ma nabiyuka, Umar Muhdor. apa kitabmu? Keabsahan nasab Ba'lawi, karangan Rabithah Alawiyah. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Bahar Semit. Ingat itu. Kemana umur kau pergunakan selama kamu hidup? Jilat pantat Habib. Kenapa kamu berbuat maksiat? Karena saya yakin bahwa pertolongan dari habaib itu ada, dan habaib itu akan mengusir kalian. Tunggu ntar lagi. Ya Umar Muhdor, kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Mana
bantuan dari Imam Faqihil Muqaddam? Mana? Bantuan dari Imam Unyil? Mana? Datanglah kepadaku seorang yang buruk wajahnya, busuk wanginya. Dia datang dengan tertatih-tatih. Siapa engkau? Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Amal yang keji yang datang. Enggak ada payung putar nanti yang akan menolongmu. Enggak ada sorban ajaib nanti yang akan menolongmu. Enggak ada nanti permadani yang bisa terbang nolonginmu. Datuk! Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Itulah penyesalan yang paling besar bagimu, wahai para mukibin. Ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Ada permintaan? Aku ingin balik lagi ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Sudah terlambat untukmu, wahai Kibin. Nggak ada lagi kesempatan. عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. انت من فين؟ أنا يمني. عارف بعلاوي؟ بعلوي حضرموت. هو زريح رسول ولا؟ رسول 1445 سنة. هو كذاب صح؟ شوف رسول الله ما في نفر ما هو، ما في معلوم منه فين. كذب هذا. هذا كلامنا ورسول الله، هذا كلامنا وقال رسول الله. رسول الله هو كذاب هو. كله كذاب. Ya, ini piye ini? Konsepnya gimana ini para kabib-kabib ini di Indonesia ini? Konsepnya para kabib-kabib di Indonesia ini yang mengaku zuriyah Nabi. Sementara ini seorang kabib berasal dari Yaman. Ketika ditanyakan, apakah Habib Yaman itu keturunan Nabi? Lalu jawabnya si kabib ini mengatakan itu kadzab. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, itu kadzab. Mereka orang-orang yang berbohong. Ini piye nih? Kabib-kabib di Indonesia ini kok masif ini mengaku dirinya adalah keturunan Nabi. Nabi Muhammad kakek ana apa kakek ente? Kalau ente meyakini bahwa Muhammad itu adalah kakek ana, kenapa ente mau memberatkan anak? Ini piye? Sementara mereka, klan Ba'alawi yang ada di luar Indonesia ini, bahwa mereka adalah kadzab, orang pendusta, pembohong, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Kadzab ini. Ya ini piye ini? Orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi, dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku zuriyah Nabi tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun. Baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama. Tidak ada leluhurmu yang jadi wali. Tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai turun Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya. Pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama. Mereka sebagai muhaddis. Mereka sebagai turun Nabi. Te'aya. Pokok nama. Te'aya. Tidak ada. Ngerti ente? Kenapa gua setiap membahas kalian, gua ketawa, gua ngelucu? Karena kalau kita bahas kalian dengan cara marah-marah, itu nggak mempan. Dengan cara ngamuk-ngamuk, dengan profesional, dengan menunjukkan data, itu nggak mempan. Karena kalian itu orang-orang yang ngolok-ngolok. Ngolokin Nabi, ngolokin Al-Quran, bahkan Allah sekalipun kau olokin. Jadi cara seperti itu yang ampuh untuk kalian. Jadi untuk teman-teman YouTuber yang lain, kalau pingin ngebahas mereka, nggak usah serius. Mereka itu badut. Perutnya buncit, hidungnya merah, kan badut. Hah? Mempannya diolok-olokin. Kalau si Riji kita ingatkan begini, nggak mempan. Coba lihat, TJ ada nggak? Yang buat video khusus, mengecam TJ, nggak ada.
Kemudian mukibin Aceh gitu, ada videonya. Awas kau TJ nanti kau datang ke Janari. Enggak ada. Kenapa? Saya tahu obatnya, karena saya tabib. Habib ini obatnya tabib. Karena mereka dulu tabib palsu, sekarang jadi habib palsu. Dulu jualan obat palsu. Aduh ya, jadi di tengah ya para mukibin yang masih berhusnudzon kepada mereka. Terutama yang menjadi lucu itu pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Kemudian juga kalau kita melihat pernyataan-pernyataan yang menyakitkan dari Rois Am PBNU, kita melihat di situ para kiai, para ulama, tetapi kita melihat itu sarang mukibin. Bahwa NU sampai saat ini kita lihat ini masih menjadi sarang mukibin, tempat bercokolnya para mukibin. Dengan statement husnudzon kepada nasabah Alawi ini seakan-akan memberikan tempat bercokolnya jamur-jamur nasab palsu. Kok bisa orang yang selama ini sangat yakin sekali, orang yang selama ini mendoktrin umat, bahkan sampai mengatakan keselamatan kalian, keselamatan umat ini ada di tangan Habib, karena mereka meyakini bahwa mereka adalah ahlul bait Nabi, keturunan Nabi, cucu Nabi, darah daging Nabi. Ya, jadi mereka merasa mempunyai nasab yang tersambung terhadap Rasulullah. Sementara fakta-fakta dari kajian ilmiah ini mereka bukan keturunan Nabi. Kayak mana kok mereka mau dikatakan keturunan Nabi? Wong DNA-nya melenceng. Jadi jangan kita menaikkan status kajian ilmiah kita yang DNA mereka tidak jelas. Bagaimana kita menaikkan status penelitian kita terhadap kajian literasi kitab-kitab nasab, sementara dari tes DNA-nya itu sudah melenceng. Makanya sangat pas sekali ketika Kiai Mat mengatakan bagaimana sih statusnya untuk meneliti nasab mereka, nasab Rasulullah di zaman sekarang. Lakukan tes DNA dulu. Kalau DNA-nya mereka sudah nyambung ke orang Arab, maka lalu kita bikin kajian dari kitab-kitab abad ke abad. Kalau DNA-nya saja sudah melenceng, bagaimana mau dilakukan sebuah kajian literasi kitab? Maka ini sebuah kajian yang aneh nantinya. Dulu Habib menjadi raja, bahkan sampai disembah-sembah. Kalau dulu dipuja-puja, tapi kini menjadi sampah. Kalau dulu Habib berjaya, jual jembut banyak yang suka. Kini Habib tak punya muka, Habib anjing tebal telinga. Andalannya daster dan tongkat, melebihi wali keramat. Bicaranya penuh hurufat, mirip para penjual obat. Sana sini jual sholawat, sana sini jual hurufat. Ajarannya palsu dan sesat, meracuni semua umat. Habib-habib di Indonesia semuanya malas bekerja, pintar ngemis, jual agama. Habib sampah, penipu nyata. Habib-habib di Indonesia semuanya malas bekerja, pintar ngemis, jual agama. Habib sampah, penipu nyata. Andalannya daster dan tongkat, melebihi wali keramat. Bicaranya penuh hurufat, mirip para penjual obat. Sana sini jual sholawat, sana sini jual hurufat. Ajarannya palsu dan sesat, meracuni semua umat. Andalannya daster dan tongkat, melebihi wali keramat. Bicaranya penuh hurufat, mirip para penjual obat. Sana sini jual sholawat,
Sana sini jual hurufat, ajarannya palsu dan sesat, meracuni semua umat. Habib-habib di Indonesia semuanya malas bekerja, pintar ngemis jual agama. Habib sampah penipu nyata. Habib-habib di Indonesia semuanya malas bekerja, pintar ngemis jual agama. Habib sampah penipu nyata. Habib-habib di Indonesia semuanya malas bekerja, pintar ngemis jual agama. Habib sampah penipu nyata. Selamatnya kamu di tangannya para habaib. Laulahum, kalau tidak karena mereka, la amala lana bikum, kita tidak punya harapan. Nggak dapat syafaat Habib, nggak perlu. Nggak dapat barokahnya Habib, nggak perlu. Nggak dapat surga karena nggak cinta, nggak usah. Nanti di alam kubur ente nggak akan dibantu sama Habib, nggak perlu. Kenapa? Di dalam keyakinan saya, di dalam iman saya ikuti protokol alam barzah. Apa itu protokol alam barzah? Di saat 7 langkah orang yang datang menguburkan kita pulang, keluarga kita, teman kita pulang semua, datanglah 2 orang malaikat, yakni Mungkar dan Nangkir. Itu bukan mulut ini yang jawab, dan kita nggak ingat, udah pindah alam. Amalan kita yang jawab. Kalau jawabnya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Umar Muhdor. Adis. Wa ma nabiyuka, Umar Muhdor. Adis. apa kitabmu? Keabsahan Nasab Ba'alawi, karangan Rabithah Alawiyah. Adis. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Bahar Semit. Adis. Ingat itu. Kemana umur kau pergunakan selama kamu hidup? Jilat pantat Habib. Adis. Kenapa kamu berbuat maksiat? Karena saya yakin bahwa pertolongan dari habaib itu ada, dan habaib itu akan mengusir kalian. Tunggu ntar lagi. Adis. Ya Umar Muhdor, kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Mana bantuan dari Imam Faqihil Muqaddam? Mana bantuan dari Imam Unyil? Mana? Datanglah kepadaku seorang yang buruk wajahnya, busuk wanginya. Dia datang dengan tertatih-tatih. Siapa engkau? Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Amal yang keji yang datang. Enggak ada payung putar nanti yang akan menolongmu. Enggak ada sorban ajaib nanti yang akan menolongmu. Enggak ada nanti permadani yang bisa terbang nolonginmu. Datuk! Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Itulah penyesalan yang paling besar bagimu, wahai para mukibin. Ditanya sama malaikat Mungkar Nangkir. Ada permintaan? Aku ingin balik lagi ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Sudah terlambat untukmu, wahai Kibin. Nggak ada lagi kesempatan. عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. انت من فين؟ أنا يمني. عارف بعلاوي؟ بعلوي حضرموت. هو زريح رسول ولا؟ رسول 1445 سنة. هو كذاب صح؟ مرة. شوف رسول الله ما في نفر ما هو، ما في معلوم منه فين. كذب هذا. هذا كلامنا ورسول الله، هذا كلامنا وقد رسول الله. رسول الله هو كذاب هو. كله كذاب. Bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi, dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku duriah Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Utsman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil.
Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun. Baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama. Tidak ada leluhurmu yang jadi wali. Tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya. Pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama. Mereka sebagai muhaddis. Mereka sebagai turun Nabi. Te'aya. Pokok nama te'aya. Ngerti ente? Kenapa gua setiap membahas kalian, gua ketawa, gua ngelucu? Karena kalau kita bahas kalian dengan cara marah-marah, itu nggak mempan. Dengan cara ngamuk-ngamuk, dengan profesional, dengan menunjukkan data, itu nggak mempan. Karena kalian itu orang-orang yang ngolok-ngolok. Ngolokin Nabi, ngolokin Al-Quran, bahkan Allah sekalipun kau olokin. Jadi cara seperti itu yang ampuh untuk kalian. Jadi untuk teman-teman YouTuber yang lain, kalau pingin ngebahas mereka, nggak usah serius. Mereka itu badut. Perutnya buncit, hidungnya merah, kan badut. Hah? Mempannya diolok-olokin. Kalau si Riji kita ingatkan begini, nggak mempan. Coba lihat, TJ ada nggak? Yang buat video khusus, mengecam TJ, nggak ada. Kemudian mukibin Aceh gitu, ada videonya. Awas kau TJ, nanti kau datang ke Janari. Nggak ada. Kenapa? Saya tahu obatnya, karena saya tabib. Habib ini obatnya tabib. Karena mereka dulu tabib palsu, sekarang jadi habib palsu. Dulu jualan obat palsu.